lautan. Jawablah salam saya yang lebih tinggi dari menara Eiffel di Paris. Dan jawablah salam saya yang lebih dahsyat dari goncangan Hiroshima Nagasaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para penonton dimanapun Anda berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti lomba da'i dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat bermutiarakan salam patut kita aturkan kepada junjungan kita, baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan cahaya ad-dinul Islam. Perkenalkan, saya Nahel Aniko Bernesa Clarissa El Arifa, delegasi dari Mandua Kota Kediri, akan menyampaikan tausiah singkat dengan judul Membangun Generasi Bagus Berakidah Lurus. Sahabatku yang dirahmati Allah, di era yang serba digital saat ini, peran generasi muda dalam menyebarkan dan mencontohkan perilaku baik merupakan suatu keharusan untuk dilakukan. Apalagi peran pemuda dalam berakidah lurus merupakan tonggak dalam menyebarkan akidah yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Generasi muda pula yang akan melanjutkan estafet dakwahnya nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surah Luqman ayat 13. Sahabatku yang dirahmati Allah, efek dari akidah yang kuat adalah dia tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun dan dalam kondisi apapun itu. Berbicara tentang akidah, setiap muslim wajib memiliki akidah yang lurus, karena akidah merupakan keyakinan atau landasan utama umat beragama. Diibaratkan sebuah bangunan harus memiliki fondasi yang kuat agar menjadi bangunan yang kokoh dan siap untuk dihuni. Bayangkan saja, jika akidah kita lemah, kita akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif di kehidupan saat ini yang serba instan. Saat ini kita ditantang dengan berbagai macam informasi, gaya hidup, sikap, ataupun perilaku yang dipandang jauh dari makna akidah yang lurus, ataupun dengan melakukan penyimpangan akidah seperti tidak percaya pada Allah, tidak melaksanakan segala perintahnya, tidak percaya pada hari akhir, tidak mempercayai isi kandungan Al-Quran, dan penyimpangan yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man laqiyallahu la yusyriku bihi dakhalal jannah, wa man laqiyallahu la yusyriku bihi dakhalan nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, maka ia akan masuk surga.
Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan kepada kita betapa pentingnya berakidah lurus hingga akhir hayat. Lalu teman-teman, bagaimana cara kita agar terhindar dari penyimpangan akidah tersebut? Yang pertama, mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis secara mendalam. Yang kedua, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, memberi perhatian pada pengajaran akidah yang lurus, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan. Yang keempat, menyensor dan menetapkan buku-buku yang bersih dari penyimpangan akidah yang tidak benar. Dan yang kelima, menyebar para dai yang mengerti akan akidah yang lurus. Maka dari itu, seseorang harus beriman secara terus-menerus pada keesaan Allah dan menjauhi segala larangannya hingga akhir hayat. Tidak cukup hanya dengan berkeyakinan penuh, tetapi harus menjadi keyakinan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Cukup sekian tausiah dari saya, tausiah yang usai begitu cepat, sama halnya seperti si dia yang kisahnya singkat tetapi kenangannya begitu melekat. Saya Nahel Aniko pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi